Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di Sarapan GPDI Situbondo. Bersyukur kepada Tuhan Yesus melalui Bapak Ibu Gembala yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk membagi tentang firman Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan saya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hari ini bukan sebuah kebetulan. Kami ada di kafe tepi kota yang ada di jalan antara PLN sampai ke Perumahan Watulungguh. Kita bisa merasakan satu suasana yang berbeda hari ini. Dan kita bersyukur bahwa 5 ownernya memberikan kesempatan kepada kita untuk rekaman sarapan di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kafe, ini kebetulan adalah kafe tepi kota, maka kalau kita berbicara tentang kafe, kita ingat tentang kopi, dan sebenarnya kafe itu adalah kedai kopi atau warung kopi. Tentunya di dalam kafe ini tentunya juga ada sajian kopi di dalamnya. Entah itu, yang jelas kalau di sini tadi saya sempat bertanya ada Robusta dan Arabica, tapi sebenarnya juga ada kopi lain seperti Liberica atau Excelsa. Dan penyajiannya ada juga dengan menggunakan kopi tubruk atau juga espresso, mochaccino, latte, atau americano. Bagi pecinta kopi, kalau mereka mendatangi sebuah kafe, itu biasanya adalah yang diambil satu menunya yang utama, yaitu kopinya tentunya. Nah, kalau kita berbicara tentang kopi, memang ada orang yang suka dengan minum kopi, ada juga yang tidak. Mungkin kalau yang suka dengan kopi, salah satu hal yang mereka ambil yaitu semangatnya. Karena kita tahu secara kimia atau secara kedokteran di dalam kopi itu ada kafeinnya dan itu bisa mempercepat denyut jantung dan peredaran darah menjadi lebih lancar, mata menjadi lebih melek lagi dan itu menjadi semangat yang luar biasa. Jadi pada pagi hari ini renungan firman Tuhan, sarapan ini akan saya berikan sebuah judul, tetap bersemangat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang bersemangat dan nanti hubungannya dengan kopi, bersemangat itu kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia online, bersemangat itu artinya adalah mempunyai semangat, mempunyai sebuah motivasi yang besar untuk melakukan sebuah semangat. Jadi kalau saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersemangat itu artinya mempunyai semangat. Nah, di dalam Alkitab saya menemukan ada 3 ayat yang berbicara tentang bersemangat. Salah satunya adalah di Kisah Para Rasul 18 ayat 25. Nah, di dalam Kisah Rasul 18 ayat 25 itu kalau kita baca, kita tahu bahwa konteksnya adalah tentang Apolos. Kita tahu bahwa Apolos itu adalah seorang Yahudi dari Alexandria, dari Mesir, bukan dari Israel, tapi dari Alexandria, dari Mesir. Terus kebetulan datang ke Efesus, yang jelas membantu pelayanan di sana. Dan kita tahu dari ayat Kisah Para Rasul 18 ayat 25, kita tahu bahwa Apolos itu adalah seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dan kita tahu dari bersemangatnya Apolos, di situ kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Apolos itu adalah dengan bersemangatnya dia akan menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang Efesus pada waktu itu. Ayat yang kedua yang berbicara tentang bersemangat kita juga bisa lihat dari Zefanya 2 ayat 1. Di situ tertulis, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Bapak, Ibu, kalau kita baca dari ayat ini dalam satu konteks besar di Zefanya 2 ayat 1, di situ ada sebuah seruan, himbauan.
ajakan dari Nabi Zefanya waktu itu yang mengajak orang-orang Israel terutama yang dari Yehuda untuk bertobat, berbalik dari jalan mereka yang mendukakan Tuhan dan kembali ke Tuhan dan tidak menduakan lagi Tuhan. Dan ketika Zefanya memberikan sebuah seruan bersemangat, mereka akhirnya bergerak semua, dan kita tahu bahwa dengan bersemangat itu mereka menjadi selamat dari hukuman yang akan ditimpakan oleh Tuhan kepada Yehuda waktu itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kita bisa lihat dari Amsal 18 ayat 14, di situ dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, Amsal Sulaiman juga memberikan satu nasihat yang luar biasa bagi kita, dan ini merupakan satu ayat hafalan bagi kita dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kalau kita dari Amsal 18 ayat 14a ini, dalam kehidupan sehari-hari kita, setiap orang yang mengalami sebuah tantangan, penderitaan, cobaan, itu mereka akan tetap bisa berjuang di dalam kehidupannya dengan satu kata, yaitu bersemangat. Dengan bersemangat maka semua penderitaan yang dia tanggung, semua tantangan, semua hambatan itu akan bisa diatasi dengan tetap bersemangat. Bapak Ibu Saudara, jadi di Amsal 18:14 dikatakan bahwa dengan bersemangat itu dapat menanggung segala penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kita bisa bersemangat. Kalau kita biasanya kalau orang-orang di Italia dan sebagai orang luar negeri yang mempunyai satu kebiasaan untuk minum kopi, kalau di Indonesia mungkin kopinya kopi tubruk. Jadi biji kopi itu terus dihaluskan, dicampur dengan air panas, begitu aja. Tetapi di dalam teknik berikutnya kita tahu ada mesin espresso yang ampasnya itu tidak ada, dengan kopi pahit aja, dan minum sekitar 25-30 mili satu shot, itu bisa menimbulkan satu semangat kepada mereka. Nah, di dalam kehidupan kita orang percaya, bagaimana kita bisa menumbuhkan satu semangat itu, bagaimana kita bisa menjadi bersemangat. Kita bisa lihat dari Amsal 17 ayat 22. Nah, ini juga ayat hafalan kita. Di situ disebutkan ada hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tetap bisa bersemangat dengan kafein yang kita konsumsi setiap hari. Kafein dalam artian yang tidak sebenarnya atau kiasan, yaitu dengan kita memiliki hati yang gembira. Dengan memiliki hati yang gembira, bersukacita, tantangan apapun yang ada di depan kita, itu akan menjadi satu hal yang sangat mudah. Dengan hati yang gembira, kita tetap mempunyai semangat optimis untuk maju ke depan. Dan yang kedua, di dalam Kolose 3 ayat 17, di situ dikatakan bahwa dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang bisa saya bagi, bahwa kita tetap bisa bersemangat kalau kita mempunyai satu motivasi yang benar. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita katakan, hambatan apapun yang ada di dalam, di depan, kita juga akan bisa mengatasinya kalau kita mempunyai satu motivasi yang benar, kalau kita melakukan semuanya itu hanya untuk Tuhan Yesus. Kita melakukannya hanya di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebelum tadi kita rekaman, saya sempat berbincang dengan beberapa ownernya, 3 dari 5 ownernya, dan satu hal yang menjadi mereka tetap ada sampai sekarang, tetap berdiri sampai sekarang, yang jelas mereka muda-muda sekali, di bawah 30 tahun semua. Tetapi mereka mempunyai semangat yang luar biasa. Mereka tetap bersemangat meskipun mereka ada satu tantangan, satu hambatan,
banyak saingan, tetapi mereka mempunyai satu hal yang membuat mereka membara. Mereka tahu bahwa visi di depan mereka akan berhasil, yaitu dengan satu kata, yaitu mereka tetap bersemangat. Bapak Ibu Saudara, saya juga sering juga berbincang dengan beberapa orang. Saya terkadang juga melihat bahwa setiap tantangan di dalam kehidupan kita itu saya kira hanya ada pada keluarga-keluarga yang komplit. Misalnya seorang seorang papa mama dengan beberapa anak misalnya, dan mereka bergumul di dalamnya tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang masa depan, tapi ternyata ada banyak tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita yang tidak dari keluarga yang seperti itu. Ada juga mereka yang mungkin sekarang hidup dalam dalam hidup sendirian. Atau juga seorang ayah dengan 2 anak yang tetap mereka berjuang untuk membesarkan anak mereka, dan ada juga seorang single parent, seorang mama dengan beberapa orang anak, dan juga ada beberapa keluarga-keluarga yang tidak lengkap di dalamnya. Ada juga keluarga yang mungkin di dalamnya belum diberikan satu keturunan atau seorang anak. Tapi setiap kali ketika saya berbincang dengan mereka semua, mereka mempunyai satu hal yang membuat mereka berdiri sampai sekarang. Mereka tetap berjuang sampai sekarang, yaitu dengan satu hal, yaitu tetap bersemangat, hati yang gembira, dan mereka melakukan semuanya itu hanya dengan satu tujuan, yaitu menyenangkan Tuhan Yesus, dan mereka berjuang di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang bisa saya bagikan. Kita tahu bahwa setiap kita ada satu pergumulan, ada satu tantangan, ada satu rintangan, ada satu kerinduan-kerinduan yang di dalam Bapak Ibu yang mungkin tidak terucapkan. Tetapi semuanya itu akan bisa kita lalui semua. Apalagi sekarang ada di dalam kita adalah masa-masa pandemi, ekonomi berjalan melambat, mungkin yang punya toko, orderan yang biasanya ramai menjadi sepi. Terus anak-anak juga sekarang belajar di rumah dengan sistem online, dan itu semuanya terasa membosankan. Tetapi kita tahu bahwa itu semuanya akan bisa kita lalui semua dengan satu kata, yaitu kita tetap bersemangat. Jadi itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini itu yang bisa saya bagi, kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Apapun yang terjadi di depan kita, kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita. Kita lakukan dengan hati yang gembira dan tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.